Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Rafika Utami dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Waikambas diburu, waterbombing diluncurkan. Polusi udara meningkat, warga diminta waspada. Baku tembak 3 polisi luka, bandar narkoba tewas. Sensus segera berakhir, data terancam bolong. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur memasuki fase krusial. Tim gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah memperkuat pemadaman dengan mengarahkan drone thermal, tim Alpha, hingga operasi waterbombing. Asap dan titik api masih menjadi perhatian tim gabungan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Penanganan Karhutla kini diperkuat dengan sejumlah peralatan dan personel khusus untuk menjangkau titik api di medan yang sulit ditembus. Pangdam 21 Raden Inten, Maizen TNI Kristomi Sianturi, menyebut drone thermal digunakan untuk memetakan titik api. Teknologi ini juga digunakan untuk mendeteksi bara yang masih tersisa di bawah permukiman tanah dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Tak hanya mengandalkan teknologi, sebanyak 40 personel pasukan khusus yang tergabung dalam tim Alpha juga diterjunkan ke lokasi. Personel diterjunkan dengan metode fast roping untuk menjangkau kawasan, terisolir, dan lokasi yang sulit dicapai melalui jalur darat. Pemadaman juga diperkuat dari udara melalui operasi waterbombing. Selain itu, drone penyemprot dengan kapasitas 16 hingga 100 liter digunakan untuk menyiram titik-titik api yang dinilai kritis. Hari ini kita melanjutkan terus proses pemadaman api, hotspot yang masih memungkinkan terjadi kebakaran. Tadi sudah kita adakan surveillance dulu, pengamatan menggunakan thermal, di mana kira-kira titik api yang masih mungkin menjadi bara dan menimbulkan kebakaran. Nah, kemudian tadi kita terjunkan tim Alpha sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden dan Panglima TNI. Mereka kita terjunkan di tempat-tempat yang memang susah dijangkau, dan tempat-tempat yang masih memungkinkan hotspot itu ada, sehingga bisa lebih mempercepat proses pemadaman api. Dan tadi juga ada fast roping, 8 pasukan yang juga ikut mendukung proses pemadaman api yang memang di daerah-daerah yang memungkinkan masih ada yang hotspot itu. Nah, ini bentuk kolaborasi kita bersama pemerintah daerah, Polda, Kodam, pemerintah kabupaten, balai, dan kehutanan dalam rangka kita mempercepat proses pemadaman sehingga tidak ada lagi titik-titik api yang memungkinkan terjadi kebakaran. Berdasarkan data penanganan di lapangan, Karhutla pada 21 hingga 22 Agustus menghanguskan sekitar 673 hektar lahan di Desa Braja Harjosari. Sementara pada 23 hingga 24 Agustus, kebakaran terdeteksi di wilayah Braja Kencana dan Braja Luhur dengan luas sekitar 123 hektar. Juga utamanya kita juga mengajak seluruh komunitas seperti dari pramuka atau dari aktivis lingkungan lainnya untuk bisa sama-sama menjaga atau lebih aware bagaimana potensi terjadinya api dan lain sebagainya. Itu sosialisasi akan kita masifkan lagi. Kebakaran juga terdeteksi di wilayah Rantau Jaya dengan luas sekitar 6,4 hektar. Maizen TNI Kristomi Sianturi menyebut, area yang terbakar mayoritas merupakan ekosistem savana atau padang alang-alang. Meski demikian, penanganan terus diperkuat untuk mencegah api kembali merambat lebih jauh. Tempat tradisi melakukan pembakaran lahan untuk tumbuh tanaman baru.
tanaman baru inilah yang akan menarik magnet hewan-hewan yang mengkonsumsi ini. Nah, ini perlu kita edukasi. Tentunya kita sudah bersama-sama dengan TNI, kemudian Forkopimda dan masyarakat setempat tentunya untuk diedukasi supaya tidak melakukan hal tersebut. Dan ini terus kita lakukan secara masif dan tentunya ini paling penting karena untuk mengantisipasi tidak terjadi di kemudian hari. Tim gabungan kini memfokuskan pemadaman pada upaya melokalisasi titik api agar kebakaran tidak meluas ke kawasan habitat inti satwa di Taman Nasional Waikambas. Penggabungan teknologi drone, personel khusus dan pemadaman dari udara diharapkan dapat mempercepat pengendalian karhutla. Dari Bandar Lampung, Purnama dan Jaka, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kualitas udara di kota Bandar Lampung memburuk dan masuk kategori tidak sehat. Pemantauan Stasiun Air Quality Monitoring System atau AQMS menunjukkan indeks standar pencemar udara atau ISPU mencapai angka 104. Kondisi ini didominasi meningkatnya konsentrasi partikel halus PM2,5. Kualitas udara di Bandar Lampung dalam sepekan terakhir mengalami penurunan. Pemantauan real-time Stasiun AQMS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di kawasan Sukarame menunjukkan nilai ISPU meningkat hingga 104. Angka tersebut menempatkan kualitas udara pada kategori tidak sehat. Ketua Tim Pengendalian Kerusakan Lingkungan DLH Provinsi Lampung, Hairudin, menjelaskan dari 7 parameter kualitas udara yang dipantau, PM2,5 menjadi parameter yang melewati baku mutu. Partikel PM2,5 berukuran sangat kecil, sekitar 2,5 mikron, sehingga dapat masuk ke dalam saluran pernapasan. Meningkatnya konsentrasi polutan dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya musim kemarau, perubahan arah angin dari selatan yang dapat membawa polutan dari aktivitas industri, serta meningkatnya emisi kendaraan bermotor. Potensi emisi dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau juga menjadi salah satu faktor yang dipantau. Sementara, dampak karhutla di Taman Nasional Waikambas diperkirakan belum signifikan terhadap kualitas udara di Bandar Lampung, mengingat jangkauan pemantauan stasiun AQMS terbatas. Di mana kalau PM2,5 ini itu partikel debu itu yang ukurannya 2,5 mikron, di mana itu yang sangat bahaya. Artinya dari kalau yang 10 ini panca indera kita dari hidung itu masih bisa menyaring, tapi kalau udah 2,5 ini nggak bisa langsung ke paru-paru. Artinya nilai ini memang tidak sehat, tapi masih bisa terkendali gitu. Ya kita berharap nanti kalau ada hujan atau mungkin anginnya berubah kembali lagi, mungkin akan bisa mempengaruhi kondisi kualitas udaranya. Kondisi udara yang tidak sehat perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan balita. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruang saat kualitas udara memburuk. Pemantauan kualitas udara dilakukan secara real-time untuk melihat perubahan konsentrasi polutan. Kualitas udara diharapkan dapat kembali membaik seiring perubahan cuaca, termasuk hujan yang dapat membantu menurunkan konsentrasi polutan di udara. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Bandar Lampung. Meski hujan mulai turun di beberapa daerah, pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat distribusi air bersih, sekaligus menyiapkan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah terdampak. Kekeringan masih menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, beberapa kawasan masih mengalami kesulitan air bersih. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyebut Pemkot terus berupaya memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Warga juga diminta menggunakan air secara bijak,
mengingat masih ada wilayah yang mengalami kekeringan. Bantuan air bersih saat ini diarahkan ke 5 kecamatan di Bandar Lampung. Air bersih didistribusikan, diupayakan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan air. Namun, Pemkot tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka menengah untuk memenuhi kebutuhan air warga. Eva menyebut, 5 wilayah akan menjadi prioritas. Di setiap wilayah, Pemkot merencanakan pembangunan 2 hingga 3 titik sumur bor. Nah, kita akan cari tempatnya alokasi yang pas. Kalau Bunda sih pengennya yang di tempat padat penduduknya. Dan ini udah ada beberapa titik yang Bunda okekan. Nah, tinggal nanti Pak Pemda sama PU yang tinggal mengalokasikan. Saat ini, Pemkot masih mematangkan alokasi anggaran dan menentukan lokasi yang dinilai paling tepat untuk pembangunan sumur bor. Lokasi yang dipilih diharapkan berada di kawasan padat penduduk, sehingga sumur bor dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sejumlah titik sumur bor disebut sudah mendapat persetujuan wali kota. Selanjutnya, Sekretaris Daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum akan menindaklanjuti alokasi dan pembangunan di lokasi yang telah ditentukan. Untuk tahun depan, Pemkot Bandar Lampung juga menyiapkan alokasi pembangunan 50 sumur bor. Namun, penanganan awal akan difokuskan pada 5 wilayah yang saat ini menjadi prioritas. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan air bersih, sekaligus menjadi antisipasi jika kekeringan kembali terjadi. Dari Bandar Lampung, Elta Media, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW digelar melalui Maulid Arba'in malam ke-12 di Masjid Al-Ikhlas, Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Senin malam 24 Agustus 2026. Kegiatan dihadiri Lurah Labuhan Ratu serta masyarakat dari berbagai kalangan. Suasana Masjid Al-Ikhlas Labuhan Ratu, Bandar Lampung dipenuhi jemaah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang dikemas dalam Maulid Arba'in malam ke-12 ini menjadi momen bagi masyarakat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Rangkaian acara diisi dengan tausiah yang disampaikan Al-Ustadz Al-Habib Abdullah Syafiq Asekaf. Melalui tausiah tersebut, para jemaah diajak untuk menambah wawasan keagamaan serta meneladani akhlak dan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi momen kebersamaan warga Labuhan Ratu. Masyarakat dari berbagai usia turut hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Salah satu panitia, Ibnu, menyampaikan Maulid Arba'in ini diisi dengan tausiah sebagai salah satu rangkaian utama. Ini terdiri dari tausiah dari Habib Syafiq Asekaf, juga dilanjutkan dengan makhluk qiyam yang mudah bisa menambah dan juga menambah pengetahuan yang disampaikan oleh Habib Abdullah Syafiq Asekaf. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi peringatan keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menambah ilmu dan pengetahuan agama. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, para jemaah kemudian makan bersama. Momen ini sekaligus menjadi penutup kegiatan, sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga Labuhan Ratu. Peringatan Maulid Arba'in diharapkan dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkuat nilai keagamaan, silaturahmi, dan kebersamaan. Dari Bandar Lampung, Denny Mora, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 anggota Polres Lampung Utara tertembak saat mengamankan terduga pelaku peredaran narkoba di Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa dini hari. Dalam peristiwa ini,
Terduga pelaku berinisial PP dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami luka tembak. Baku tembak antara petugas kepolisian dan terduga pelaku peredaran narkoba terjadi di Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Selasa dini hari. Peristiwa terjadi tak lama setelah rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dirayakan di desa tersebut. Dalam insiden, 3 anggota Polres Lampung Utara mengalami luka akibat tembakan. Ketiganya masing-masing berinisial A, ADC, dan A. Saat ini, ketiga anggota polisi masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Handayani, Kota Bumi. Sementara itu, terduga pelaku berinisial PP juga mengalami luka tembak. Sebelumnya, terduga pelaku PP sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Maria Regina, Kota Bumi. Namun, terduga pelaku kemudian dikabarkan meninggal dunia dan jenazahnya telah disemayamkan di daerah Kebun 4, Kota Bumi. Dari Humas Polres Lampung Utara, Ibtu Herawati, menyebut peristiwa tersebut saat petugas berupaya mengamankan terduga pelaku yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba dan merupakan target operasi kepolisian. Kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada organ tunggal di situ masak, kebetulan sih kebenaran langsung ditindaklanjuti oleh petugas kita, dan saat ini memang telah terjadi perlawanan dari pelaku yang sementara ini diduga sebagai bandar. Untuk yang terluka anggota Polri berapa orang? Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, terus ADC, kemudian sama A. Penyelidikan sendiri, Bu? Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Utara. Mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut perkembangan akan kita infokan. Ketiga pelaku? Ketiga pelaku? Ya. Ya. Petugas kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur dikarenakan terduga pelaku melakukan perlawanan aktif. Usai kejadian, tim dari Polda Lampung langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga memintai keterangan sejumlah warga untuk mengumpulkan informasi terkait kronologi baku tembak. Ketua Lingkungan 10 Kelurahan Kota Bumi Udik, Idam Syah, mengaku hanya mendengar beberapa kali suara letusan senjata api. Menurutnya, kejadian berlangsung cepat. Saat itu, dirinya tengah membereskan lokasi setelah kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan, tidak jauh dari lokasi kejadian. Jadi kronologi awal. Jadi pemuda polisi ini merayakan 17-an. Terus ya dihadiri camat, lurah, babi kan hadir semua. Ketika sudah selesai acara, panitia sudah nyusun kursi segala macam, terdengarlah suara tembakan. Suara tembakan sampai 3-4 kali. Ternyata polisi melakukan penangkapan. Tapi penangkapan apa kita nggak tahu, karena posisi saya juga posisinya ada di taruh lagi beres-beresin kursi-kursi. Gitu. Terus yang sempat terjadi baku tembak, Bang, ya? Kalau informasinya ya sempat terjadi baku tembak antara terduga pelaku dan pihak polisian. Ada korban nggak, Bang? Kalau korbannya, kalau informasinya dari pihak polisian ada 3. Nah, terus dari pihak terduga pelaku ini 1. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian, termasuk mengungkap secara lengkap kronologi baku tembak yang menyebabkan 3 anggota kepolisian terluka dan terduga pelaku meninggal dunia. Dari Lampung Utara, M. Fikri dan Faza, Garuda TV melaporkan.
peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara. Saya Tisana Feni, inilah laporan 8 update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 update setiap hari pukul 3 sore hanya di Garuda TV. The long way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya, kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Kecil, kira-kira kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Pemirsa, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memasuki pekan terakhir. Namun, pemahaman sebagian pelaku usaha dinilai masih belum merata. Salah satunya, anggapan bahwa sensus berkaitan dengan pajak. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi kelengkapan data yang akan digunakan sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan. Pendataan sensus ekonomi 2026 terus dilakukan petugas di sejumlah wilayah. Sensus ini dilakukan untuk memotret kondisi usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Pendataan lapangan telah berlangsung sejak 15 Juni 2026 dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Namun, menjelang berakhirnya waktu pendataan, pemahaman sebagai pelaku usaha terhadap tujuan sensus dinilai masih beragam. Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung, Dr. Sri Hoiriyati, MKOMI, menilai pelaku usaha besar cenderung lebih memahami sensus, sementara sebagian UMKM masih memiliki keraguan. Keraguan tersebut dinilai bisa diatasi dengan sosialisasi yang lebih masif dan mudah dipahami. Pelaku usaha perlu mendapat jaminan bahwa data yang diberikan aman dan digunakan untuk kepentingan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan. Selain kurangnya informasi, stigma negatif dan bahasa sosialisasi yang dinilai terlalu formal juga menjadi tantangan. Karena itu, pendekatan sosialisasi perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat. Media sosial dinilai efektif menjangkau pelaku usaha di perkotaan, sementara di wilayah pedesaan, sosialisasi secara langsung masih dinilai lebih efektif. Jika banyak pelaku usaha yang belum terdata, maka kebijakan ekonomi di Lampung seperti bantuan UMKM dan perencanaan investasi di Lampung tidak akan tepat sasaran, sehingga pembangunan ekonomi di daerah itu menjadi kurang maksimal.
Kelengkapan data menjadi hal penting dalam sensus ekonomi, sebab data yang terkumpul akan menjadi gambaran kondisi usaha dan kegiatan ekonomi, termasuk di Lampung. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi salah satu rujukan dalam menyusun kebijakan, mulai dari pengembangan UMKM hingga perencanaan investasi. Menjelang berakhirnya pendataan pada 31 Agustus 2026, edukasi dan partisipasi pelaku usaha menjadi kunci. Kelengkapan data diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi ekonomi Lampung secara lebih akurat, sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan sasaran yang lebih tepat. Dari Bandar Lampung, Denny Murad, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 192 tim meramaikan Golkar versus AMPG Fun Game Domino di Lampung Selatan. Kegiatan ini menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat dengan total hadiah mencapai 5,8 juta rupiah. Tak hanya permainan domino, panitia juga menyediakan layanan cek kesehatan gratis bagi peserta dan masyarakat. Fun Game Orado Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan dimulai. Suasana meriah mewarnai gelaran Golkar 10 AMPG Fun Game Domino di Lampung Selatan. Sebanyak 192 tim turut ambil bagian dalam kompetisi yang dikemas secara santai dan penuh keakraban. Para peserta bersaing dalam permainan domino, sekaligus memanfaatkan kegiatan ini sebagai momen bersilaturahmi. Total hadiah yang disediakan panitia mencapai 5,8 juta rupiah. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung, Insinyur Haji Hanan A. Rosak MS. Kehadiran peserta yang mencapai ratusan tim menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan yang menggabungkan unsur hiburan dan kebersamaan ini. Tak hanya berisi permainan domino, panitia juga menyediakan cek kesehatan gratis. Layanan ini diberikan untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta dan masyarakat yang hadir. Ketua PD AMPG Lampung Selatan, Dery Kusuma SE, mengatakan Fun Game Domino diharapkan menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar warga. Terima kasih. Yang saya hormati jajaran pengurus Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan yang hadir pada sore hari ini, serta para peserta lomba Golkar AMPG Fun Game yang hari ini siap untuk meramaikan dan memeriahkan acara ini. Ya, kita hari ini melaksanakan kegiatan Golkar AMPG Fun Game yang dilaksanakan di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan yang tadi telah diresmikan, telah dibuka oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Hanan A. Rosak. Dan alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh 192 peserta yang terdiri dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan beberapa peserta dari luar Kabupaten Lampung Selatan. Semoga acara ini sukses ke depan, melahirkan bibit-bibit atlet Orado yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Jerry menambahkan, antusiasme peserta menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan bersama seperti ini masih dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, kompetisi tidak semata-mata berorientasi pada hadiah, namun juga menjadi sarana membangun interaksi dan kekeluargaan. Kemudian ada kejujuran. Untuk membuat kejujuran, makanya dibentuk ada lomba. Kalau lomba tanpa aturan, itu lombanya akan ada. Oleh karena itu, di dalam Fun Game Orado ini, nanti mungkin ada tim jurinya yang bisa menjelaskan sejelas-jelasnya aturan mainnya seperti apa. Kalau selama ini kita main kafe bisa kasih kode dari publik, ada nomor misalnya. Sekarang tidak boleh lagi. Ya. Ada yang apalagi goyang-goyangkan, ada yang nonton gitu. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan ruang hiburan bagi masyarakat.
dengan 192 tim yang berpartisipasi dan total hadiah 5,8 juta rupiah. Fun Game Domino Golkar 10 AMPG ini menjadi ajang kompetisi sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat di Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Bowo, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Festival Krakatau 2026 resmi digelar Selasa 25 Agustus 2026 di Lapangan Saburai, Bandar Lampung. Event pariwisata unggulan Provinsi Lampung ini akan berlangsung hingga 30 Agustus dengan menyajikan beragam kegiatan budaya, kuliner, UMKM, hingga sport tourism. Provinsi Lampung kembali menggelar Festival Krakatau sebagai salah satu event pariwisata unggulan tahunan. Festival Krakatau 2026 resmi dibuka hari ini, Selasa 25 Agustus dan dipusatkan di Lapangan Saburai, Bandar Lampung. Melalui festival ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menargetkan kekayaan budaya, kuliner, dan potensi pariwisata Lampung semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Event ini sekaligus diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi, termasuk meningkatkan omset sektor pariwisata, perhotelan, dan UMKM lokal. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdiansyah, menyebut Festival Krakatau tahun ini menghadirkan rangkaian kegiatan selama sepekan, mulai 25 hingga 30 Agustus 2026. Pembukaan ditandai dengan dibukanya tenan UMKM dan Kopi Expo di Lapangan Saburai. Hari pertama juga diisi babak kualifikasi lomba menyanyi dan dance yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah, serta senam Zumba bersama masyarakat. Memasuki Rabu 26 dan Kamis 27 Agustus, rangkaian festival berlanjut dengan tahap seleksi berbagai lomba seni. Sentra kuliner dan pameran UMKM juga akan terus meramaikan kawasan festival. Sudah terdata lebih kurang hampir mencapai angka 50 tenan UMKM ya. Tenannya sendiri terdiri dari apa aja sih, Pak? Banyak, macam-macam. Jadi memang dari banyaknya memang di tenannya ada di banyak di makanan ya. Di makanan-makanan ringan mungkin khususnya. Jadi memang kita harap masyarakat akan beramai-ramai datang kemari untuk, dan kami juga mengimbau pastinya, mengimbau masyarakat untuk membeli UMKM, dagangan-dagangan UMKM di tenan-tenan yang telah disiapkan, dan ini harganya yang pastinya nyaman di kantong, dan harganya rasanya juga nikmat. Sementara itu, unsur sport turis akan menjadi bagian utama pada Sabtu 29 Agustus. Sejak pukul 5 pagi, sekitar 1.300 peserta akan mengikuti Krakatau Run dengan kategori 5 dan 10 km. Puncak Festival Krakatau akan berlangsung pada Minggu 30 Agustus 2026. Sekitar 3.500 peserta dari 120 tim akan mengikuti parade festival budaya. Rute parade dimulai dari Tugu Adipura menuju Jalan Ahmad Yani, Kartini, Simpur, Raden Intan, dan berakhir di Lapangan Saburai. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah di Provinsi Lampung, terutama di kawasan padat penduduk. BPBD Provinsi Lampung mencatat 26 laporan kekeringan dan kesulitan air bersih sepanjang Agustus 2026. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya. Fenomena kekeringan dan kesulitan air bersih mulai banyak dilaporkan di sejumlah wilayah Lampung. Kondisi ini terutama terjadi di kawasan padat penduduk seperti Bandar Lampung dan Metro. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Lampung, Provinsi Lampung, jumlah laporan kekeringan terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juni tercatat 1 laporan, kemudian pada Juli meningkat menjadi 3 laporan. Sementara memasuki Agustus,
Jumlah laporan melonjak menjadi 26 laporan. Staf ahli Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Muhammad Faresa Revanza, menyebut kekeringan berkaitan dengan kondisi El Nino yang memicu sejumlah sumur warga mengering. Terlebih, sebagian masyarakat di Lampung masih mengandalkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Untuk menangani kesulitan air bersih, BPBD Provinsi Lampung terus melakukan distribusi air ke sejumlah titik yang mengalami kekeringan. Penyaluran dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari daerah terdampak. BPBD Provinsi juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota, termasuk BPBD Bandar Lampung dan Metro, untuk memastikan bantuan air bersih menjangkau warga yang membutuhkan. Langkah yang diambil BPBD sebenarnya ada dua kategori ya. Pertama adalah langkah cepatnya kita kalau untuk kekeringan pendistribusian air bersih, terus juga kita membantu untuk pengeboran sumur, untuk lebih banyak titik sumur lagi, dan juga sebenarnya kita akan melakukan OMC ini untuk kekeringan, untuk juga kebakaran hutan dan lahan, dan juga kalau untuk kebakaran hutan dan lahan kita melakukan waterbombing yang sudah disupport sama BNPB dan juga oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu memberikan bantuan dukungan waterbombing untuk titik hotspot atau kebakaran hutan dan lahan di area Provinsi Lampung. Hingga saat ini, BPBD Provinsi Lampung telah melakukan sekitar 35 kali pendistribusian air bersih. Dalam satu kali distribusi, air yang disalurkan mencapai sekitar 1.000 liter. Distribusi juga dapat dilakukan berulang di satu lokasi, sehingga jumlah penyaluran bisa lebih banyak dibandingkan jumlah laporan kejadian. Di tengah meningkatnya laporan kekeringan, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menggunakan air secara bijak. Masyarakat di wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih juga diminta segera melaporkan kondisi tersebut agar penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan cepat. Dari Bandar Lampung, Denny Mora, Garuda TV melaporkan. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Kita sudah doakan, gitu. Tapi belum datang juga hidayahnya. Bangun. Pak, nggak takut apa neraka? Saksikan Harmoni Indonesia setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan Laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Jesus, this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV.
Pemirsa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus yang mengagendakan penandatanganan KUPA dan PPAS perubahan APBD 2026 serta penyampaian KUA dan PPAS APBD 2027 terpaksa ditunda karena tidak memenuhi quorum. Dari total 45 anggota DPRD Tanggamus, hanya 21 anggota yang hadir dalam rapat paripurna. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus yang digelar Senin 24 Agustus 2026 terpaksa ditunda karena jumlah kehadiran anggota dewan tidak memenuhi quorum. Dari total 45 anggota DPRD Tanggamus, hanya 21 anggota yang hadir, sementara 24 anggota lainnya tidak hadir. Dengan rincian, 2 anggota sakit dan 22 anggota lainnya menyampaikan izin. Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus, M. Rangga Putra Hakim, yang memimpin rapat, kemudian menyatakan rapat paripurna tidak memenuhi quorum dan akan dijadwalkan kembali. Agenda rapat paripurna ini terbilang penting, yaitu penandatanganan nota kesepahaman kebijakan umum perubahan APBD atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan atau PPASP Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2026. Rapat juga mengagendakan penyampaian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2027. Kondisi tidak terpenuhinya quorum ini mendapat sorotan dari Bupati Tanggamus, Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA.MH. Bupati menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini sambutan untuk menyampaikan kata ini saja ya. Bahwa ini tadi sidang sudah ditutup karena paripurna tidak lengkap. Saya ingin mengingatkan bahwa pada dasarnya anggota legislatif itu dengan eksekutif itu harus satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Anggota legislatif itu bertanggung jawab untuk mengawasi keuangan yang berasal dari rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat. Eksekutif yang dijalankan. Nah, kalau ini sampai terlambat seperti ini, nanti ini tidak perlu dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal atau tidak rasional, itu jadi berhambat itu rakyat. Nuzul Irsan menegaskan, ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD dalam rapat paripurna tersebut bukan disebabkan adanya persoalan dengan bupati maupun pihak eksekutif. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut merupakan persoalan internal di tubuh DPRD. Berdasarkan surat yang dibacakan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Tanggamus, Sony Yoga, Bupati Tanggamus sebelumnya telah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2027 melalui surat bertanggal 10 Juli 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus, M. Rangga Putra Hakim, didampingi Wakil Ketua 2 Irwandi Suralaga dan Wakil Ketua 3 Bu Yami. Persoalan ini memang persoalan internal, seharusnya tidak sampai terjadi tidak quorum karena ada persoalan internal. Kalau kebersamaan lembaga DPR dengan eksekutif, legislatif dengan eksekutif, yakin bahwa koalisi Pak Bupati itu ada 29 orang anggotanya. Dan ada yang bertanggung jawab, PAN yang bertanggung jawab adalah Pak Wakil Bupati. Gerindra yang bertanggung jawab adalah Pak Rangga. Kemudian PKB yang bertanggung jawab adalah Pak Irwandi. Nasdem yang bertanggung jawab adalah Pak Heru. Nah, ini 29 orang. P3 itu yang bertanggung jawab Pak Arief. Tapi alhamdulillah hari ini mereka tidak ada yang hadir.
sama dengan PDI, satu pun tidak ada yang hadir. Persoalannya kan internal, bukan karena ada hal-hal lain baik dengan Pak Bupati ataupun dengan eksekutif. DPRD Kabupaten Tanggamus akan menjadwalkan kembali rapat paripurna tersebut agar pembahasan KUPA PPAS perubahan APBD 2026 dan KUA PPAS APBD 2027 dapat dilanjutkan. Dari Tanggamus, Hardi, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengadaan seragam sekolah menggunakan APBD kembali menjadi sorotan DPRD Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Fasla, mengingatkan agar pengadaan seragam tidak berubah menjadi ajang jual beli atau proyek rutin setiap tahun. Pengadaan seragam sekolah khususnya bagi siswa afirmasi menjadi perhatian Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Faslah, menilai pemerintah perlu memperjelas mekanisme pengadaan seragam, mulai dari jumlah penerima, standar kualitas, hingga mekanisme penyalurannya. Asroni menyebut, persoalan pengadaan seragam sekolah sebelumnya juga pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Karena itu, mekanisme pemberian seragam yang bersumber dari APBD dinilai perlu dievaluasi agar anggaran benar-benar diterima siswa yang berhak. Tak hanya soal pengadaan, Asroni juga menyoroti waktu penyaluran seragam bagi siswa baru. Menurutnya, seragam seharusnya dapat diberikan setelah data penerima dan ukuran baju diketahui. Proses pengadaan pun dinilai bisa dipersiapkan sejak awal, sehingga seragam tidak baru diterima berbulan-bulan setelah siswa mulai bersekolah. Keterlambatan penyaluran dinilai dapat membebani orang tua, sebab orang tua terpaksa membeli seragam terlebih dahulu, padahal anggaran untuk membantu siswa afirmasi telah disediakan pemerintah. Ya inilah, makanya standarnya harus jelas. Ketika memang dinyatakan bahwa harganya 120, ya harus 120. Ada ceritanya tiba-tiba berubah tengah jalan jadi 170. Ini kan menjadi tanda tanya juga dan jadi beban masyarakat juga ketika mereka sudah tahunya mereka 120 tiba-tiba ditetapkan 120. Ya orang mampu gampang saja nambah 50, tapi kan orang yang nggak mampu, nggak semuanya yang sekolah di SMP itu kan mampu. Makanya perlu juga dan perlu dikaji juga ini jangan sampai pengadaan baju ini jadi objek, jadi proyeknya sekolah selama ini kan, proyek tahunan mereka kan selama ini kan seragam sekolah dianggap orang kan begitu. Menurutnya, sekolah tidak semestinya memaksa siswa membeli seragam di tempat tertentu. Sekolah dinilai cukup menetapkan standar model, warna, dan bahan, atau menunjuk vendor sesuai ketentuan agar seragam yang digunakan siswa tetap seragam. DPRD meminta anggaran APBD benar-benar digunakan untuk membantu siswa yang membutuhkan, bukan menjadikan pengadaan seragam sebagai proyek tahunan. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi terus mendalami kasus tindak pidana illegal mining di Kabupaten Waikanan, Lampung. Sejumlah berkas perkara dari beberapa laporan polisi telah dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan Tinggi Lampung untuk diteliti. Termasuk perkara yang menyeret pemilik toko emas JSR Haji F. Penanganan kasus illegal mining di Kabupaten Waikanan terus berlanjut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, menyebut penyidik telah mengirimkan sejumlah berkas perkara dari beberapa laporan polisi ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Berkas tersebut kini dalam proses penelitian oleh pihak kejaksaan. Dari sejumlah berkas yang telah dikirimkan, beberapa di antaranya telah dinyatakan lengkap atau P21. Bahkan, terdapat tersangka dalam perkara terkait yang disebut telah mendapatkan putusan pengadilan. Namun, masih ada beberapa berkas perkara yang menunggu hasil penelitian kejaksaan. Salah satu berkas yang menyeret sejumlah tersangka, termasuk Haji F,
pemilik toko emas JSR, penyidik menyebut jika hasil penelitian kejaksaan tidak lagi memberikan petunjuk atau permintaan perbaikan, berkas perkara akan dinyatakan lengkap. Setelah mendapatkan pemberitahuan resmi dari kejaksaan bahwa berkas telah lengkap, penyidik akan melaksanakan tahap 2. Tahap ini berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya. Itu bahwa ada beberapa berkas dari beberapa LP yang sudah kita kirim ke pihak Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Kejati, ada yang sudah P21 atau yang dianggap lengkap, dan bahkan ada beberapa pelaku itu sudah vonis kalau tidak salah, dan masih ada beberapa berkas yang masih menunggu hasil penelitian dari pihak Kejaksaan. Apakah berkas atau berkas perkara yang kita sudah kirim apakah sudah lengkap apa belum? Nah, itu masih terkait LP dan tersangka seperti tersangka Jidan, Pak Haji Paris dan sebagainya. Hingga kini, polisi masih berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan seluruh petunjuk dalam berkas perkara dapat dipenuhi. Langkah ini dilakukan agar proses hukum terhadap para tersangka dalam kasus illegal mining di Waikanan dapat segera dilanjutkan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Koordinator Kabupaten Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS Waikanan tahun 2023, Andri Wijaya divonis 4 tahun penjara. Andri dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam program bantuan perumahan yang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari 2,5 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Koordinator Kabupaten Program BSPS Waikanan tahun 2023 Andri Wijaya. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Nugraha Medika Prakasa menyatakan Andri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum. Selain pidana penjara, Andri juga dikenakan denda 100 juta rupiah. Andri diwajibkan membayar uang pengganti sekitar 320 juta rupiah. Uang pengganti wajib dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Indra Franenzi Rimarza. Indra dikenakan denda 100 juta rupiah dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 350 juta rupiah. Kasus ini berkaitan dengan program BSPS Waikanan tahun 2023 yang mencakup 1.948 penerima bantuan. Total anggaran program tersebut mencapai sekitar 39,96 miliar. Dalam dakwaan jasa, Andri diduga mengondisikan harga material bangunan, toko penyedia, hingga proses pencairan dana bantuan. Sejumlah material diduga dibeli dengan harga di atas harga pasar. Bahkan, ditemukan dugaan material besi ukuran 8 dan 10 yang tidak sesuai dengan standar. Jaksa juga mengungkap dugaan manipulasi nota dan kwitansi pembelian material. Sebagian nota disebut dibuat oleh tenaga fasilitator lapangan dan digunakan sebagai syarat pencairan dana, meski material belum seluruhnya diterima penerima bantuan. Atas putusan tersebut, para terdakwa masih memiliki waktu untuk menentukan sikap hukum, termasuk menerima putusan atau mengajukan upaya hukum selanjutnya. Kasus korupsi program BSPS Waikanan ini menjadi perhatian, mengingat program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa Garuda TV, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini.
Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Rafika Utami beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.